Pernah kita mendengarkan sejarah perjalanan Rasulullah mulai ketika dia menginjakkan kaki di satu batu. Ia tona robatue itu ada di sekitaran Masjidil Aqsa. Ia narobatu melo maciu ko nabita pada saat Nabi menduduki sebelumnya, kemudian dia diangkat ke langit. Tapi Nabi melarang, sehingga batu itu sampai hari ini tetap melayang. De narapa okotane de to namenre layase, tapi dia tergantung. Batu yang besar itu bisa tergantung. Kenapa? Itu adalah salah satu tanda bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar, yang secara duniawi bisa dilihat. Saya tidak terlalu membahas aga sejarah na alami nabita sebelum di Isra dan di Mi'rajkan. Tapi angka 2 telu pelajaran yang mestinya menjadi acuan narekoto melo mengambil hikmah yare gemalaki aguruangang. Nah, sebab kita mesti memetik degaga peristiwa napakang kapuang Allah Ta'ala kecuali ada hikmah di dalamnya. Ia naromelo yalah. Makanya kita mengatakan hikmah Isra dan Mi'raj. Hikmah itu adalah ilmu. Jadi meloki malah pak disengang. Saya mengambil maraton saja. Yang pertama, Nabi tak sebelum diisrakan itu dibelah dadanya, kemudian dicuci jantungnya. Kalau menurut fikih, ulama fikih mengatakan dicuci, ulama tasawuf mengatakan wa samsam melo na mulia kapuang Allah Ta'ala. Makanya ia lengi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tu ampai wa samsam bisa menjadi obat karena dia pernah menyentuh kalbunya Nabi secara langsung. Yang kedua, air samsam itu bisa mengganti makanan. Denan retawe cukup meminum air samsam itu bisa kenyang. Sebab magai karena dia pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Semua yang berkaitan Nabi pasti mulia. Hajar Aswad Nabi pernah menciumnya, maka semua jamaah haji dan umrah akan mencium Hajar Aswad. Matahari tidak akan berani menyinari tubuhnya langsung Nabi, makanya dia tutupi dengan awan karena dia pasti hancur ketika dia menyinari tubuhnya Rasulullah, karena nurnya Nabi itu adalah nur yang lebih tinggi daripada matahari. Maka sininna pada keoko Nabi kita pasti akan mulia. Kita juga akan ke surga itu karena di situ ada Rasulullah. Kemudian apa pesan itu? Agak hikmah nero. Karena itu kan sejarah. Apa hikmahnya? Ia komelo ki melakukan perjalanan pareseyolo atita. Dibelah dulu ini. Bersihkan bisa bermakna berwudu. Makanya sebelum meninggalkan rumah, usahakan angka jenne. Pesan yang kedua, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ia kau melakukan ki perjalanan mestinya adalah tempat spiritual ke tempat spiritual. Aja nalok ko pasai lo warunge. Jangan dari kebun ke kebun, tapi usahakan dari tempat yang punya nilai spiritual ke tempat yang punya nilai spiritual. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa disebut dari masjid ke masjid? Supaya kita ini terikat oleh kebaikan. Ini sudah komunitas ini biasa lo masa peda di. Jangan menyisir tempat yang tidak ada nilai agamanya. Jadi silahkan lakukan perjalanan, mengatakan kita berangkat dari Masjid Raya Sengkang. Insya Allah kita akan sampai ke Masjid Raya Sidrap misalnya. Kita berangkat dari masjid ini, nanti kita akan ke masjid ini. Atau kita dari makamnya Gurutta Kesaada akan berangkat ke makam ulama ini. Supaya perjalanan kita diridhoi oleh Allah. Karena perjalanan spiritual. Jadi jangan dari tempat rekreasi yang tidak ada nilainya ke tempat rekreasi yang tidak
nilai spiritual. Tidak. Jadi usaha kami ada namanya wisata religi dari masjid ke masjid. Itu pesan. Iya. Jadi makanya tuko maknanya juga bisa kita sholat. Apa iya tuh Nabi takenri bawah? Nabi itu tidak dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tidak. Walaupun ayat namoman yahaya makada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, memang itu awal dan akhir. Tapi sebelum itu dibawa pun keliling. Lai pacenne Nabi tak angkat tempat persinggahanna. Masjidil Haram ke Madinah, dari Madinah ke Gunung Sinai, dari Gunung Sinai ke Baitul Lahmi, dari Baitul Lahmi baru masuk ke Masjidil Aqsa. Kenapa pindah-pindah? Makkah ke Madinah, karena Madinah adalah kota yang akan ditempati Rasulullah ketika dia hijrah. Baru ke Gunung Sinai. Kenapa Gunung Sinai? Bukit Tursina. Nah, sabak onron na Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Kemudian kenapa dilewati Masjidil Aqsa? Padahal Masjidil Aqsa itu kan di utara. Dia terus ke selatan. Kemana? Ke Baitul Lahmi. Onron na Nabi Isa jaji. Setelah itu baru masuk ke Aqsa. Coba. Agak maknanya Pak Bu. Mestinya kita berjalan itu sebelum sholat ada tempat persinggahan. Tapi tempat persinggahan itu adalah tempat yang punya nilai spiritual. Makanya si tongan na kotomelo masam pajang. Tomak jenne jolo. Puraki mak jenne. Tapares saya atita. De toga gatau ye wasi salah. Magai la yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasal layalin. Kemudian setelah itu bisa kita mendoakan orang-orang soleh. Kemudian kita memulai dengan sholat. Nah sebab magi Nabi tak, kenapa bukan langsung saja? Madena langsung ipendrek kolangi. Kenapa dia mutar-mutar? Itu pesan. Bahwa untuk ketemu dengan Allah tidak langsung, mesti melalui proses orang-orang yang dia cintai lewati itu. Nah, itulah pentingnya bersilaturahmi dengan ulama. Makanya saya wasiatkan ke komunitas ini. Kalau pindah ke suatu kampung takut tenang ini atau pandrita okoy. Ya kongka datang ke situ sekaligus kita misalnya pergi naik sepeda. Tapi ketika masuk waktu sholat kita tempatkan waktu sejenak. Kunjungi ulama itu, kemudian kita datang minta nasihat walaupun hanya 10 menit. Setelah itu kita minta doa, kemudian kita berangkat lagi. Supaya semua perjalanan kita itu nilainya akan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan nilai spiritual. Jadi usaha kami perjalanan hidup ini seperti Isra Mi'raj. Ya. Saya itu begitu Pak Bu. Istilahnya karena saya pelajari dari situ. Setiap masuk satu kampung, kau ke Kalimantan pasti utanai mana makam para wali di sini. Oh ada di sini Pak Ustaz. Ulama yang masih hidup yang sepuh yang mana? Di sini Pak Ustaz. Mohon diantar ke sana. Kalau tidak cukup ke makam. Saya akan ke situ kemudian mendoakan. Setelah itu minta kepada Allah, ya Allah berikan aku keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya bertawassul. Iya. Ya itu nadena wadi ko tomilaw langsung. Maka da upo nganu pasalama ka itu ndak boleh. Itu namanya tawassut. Tapi kalau kita meminta kepada tomilaw ko pong Allah Ta'ala, pong talengak baraka. Berikan aku keistimewaan sebagaimana keistimewaan yang kau hadiahkan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kau beri nikmat, bukan jalannya para nabi di situ disebut, tapi jalannya orang-orang termasuk nabi, ulama, waliullah itu semua. Makanya kalau ada makam para ulama, ki burukna Andre Gurutta ke Abdul Rahman Ambodale, ki burukna Gurutta ke Haji As'ad, ki burukna Imal Lapeo, kemudian ki burukna Gurutta Syekh Jamaluddin Kubra, itu bisa kita datang mendoakan dia. Kirimkan Fatihah, kemudian kita minta keberkahan untuk anak-anak kita. Buang, taliti kasih baraka wija-wijaku pada baraka angke talingnya topan ritawe. Ia tu ampai ogi orang Wajo, orang Sidrap, orang Pinrang, orang Bone
Orang sopeng narek komelo itama ramalang napak bayi ni anak. Ya kan? Nanti dekat Ramadan itu baru menikah. Kenapa? Supaya nanti di Ramadan juga kan sebelumnya itu ada ziarah kubur. Kan di situ. Sebelum berhubungan juga pengantin baru disuruh ziarah. Agak gunana. Sebelum kau menyentuh istrimu, datang ke kuburan itu, doakan ulama, minta keberkahan kepada Allah sebagaimana diberikan itu, supaya nanti anakmu ada yang bisa jadi ulama atau bisa jadi waliullah. Itu kuncinya. Tanya kiburu sambara nalawi. Kiburu na nene na robat tayo nasa ke nene mo batala na biasa ya aja na natalo siara ya rojolo. Iya, kuburannya para ulama yang kita ziarahi. Kenapa Nabi dibawa ke Baitul Lahmi? Kenapa Nabi dibawa ke Bukit Tursina? Itu pesan bahwa tempat-tempat itu punya sejarah di mana para nabi pernah di situ berbicara dengan Allah. Nabi Isa di situ dilahirkan. Jadi itu onrong-onrongnya. Makanya perjalanan itu kalau bukan dari masjid ke masjid, pindah dari rumah ulama ke rumah ulama. Kalau tidak dari pondok pesantren ke pondok pesantren. Iya. Jadi itu kuncinya. Jadi mestinya perjalanan kita itu selalu ibadah ke ibadah. Ya tona tu ampai makana nabita, umatku adalah umat yang terbaik. De nagaga caukanjai umatku nasabak nasalaisi de deceng untuk menuju ke kebaikan yang lain. Kayak gaya roh. Selesai masam pajal loro menuju ke asar. Selesai asar menuju ke maghrib. Selesai maghrib menuju ke isya. Selesai isya menuju ke sholat subuh. Dari sholat subuh lagi menuju ke duhur. Yana riasa sampajat tepat tuh. Yaitu suju pacapura masam pajal loro. Nia kememani untuk masam pajal ngasara. Jadi kita berjalan kemana? Tetap menuju ke sholat. Ya kau mati ki kau pasai. Maka kita akan menemati syahid. Kenapa? Karena kita sebenarnya menuju ke sholat cuma melalui proses kemana kita berjalan. Ya nanti nak kena tahu pandrita. Usahakan nih, lengi tu niat mas sempajang, lengi niat melo mas sempajang. Ia ko sujud pacapura ko niat melo mas sempajang. Ia ko kata berek ko niat sempajang. Itu beda. Ia kota putus si sempajata cedela dan itu. Kegayasam pura ni mak beresala sempajalor assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah terputus siaga mi menit mas sempajang paling tinggi 5 menit tapi ia kok sebelum mak beresalang pada saat sujud terakhir ia to kami meniati untuk mas sempajang asala. Kalau kita meninggal maka kita akan meninggal karena menuju ke sholat. Ya natunasa nabi ta umatku adalah umat yang terbaik. Kenapa kita bisa kekal di dalam surga padahal umur terbatas? Pahala terbatas karena niat melakukan kebaikan tidak terbatas dan semua niat itu diganjar pahala oleh Allah. Ya natunas sabari kita kekal di dalam surga. Jadi sungguh sangat rugi. Rugi lada ki nareko deni niakan dari solat ke solat. Makanya itu sampajangi itu tuh dengan 2 beresalam. Beresalallah atau siba beresalallah abiyuh. Kenapa kita salam? Orang salam itu cuma 2, ketemu dan berpisah. Salam ke kanan karena kita ketemu dengan waktu berikutnya. Salam ke kiri karena kita melepaskan waktu setelahnya. Aja mula pesengi jolo waktu kode penapura musambung aku waktu sebelumnya. Ia riasa sampajat temapet tuh. Ini yang penting. Megapo tu nasa te sampajat tepat tuh cukup cengan aja itu bukan sholat. Itu tafakkur. Tapi mesti di dalam hidup kita ada ibadah yang tidak digerakkan dengan lisan dan juga tidak dilakukan oleh anggota tubuh dan juga tidak bisa dihitung pahalanya. Angka pakasiwang mesti atini si sumpus si Bapa Allah Ta'ala tanpa ada ucapan di lisan. Agana sepong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, bahkan ada hadis yang mengatakan kalbu yang paling dirindukan oleh Allah adalah kalbu hambanya yang terkoneksi di saat orang semua berbicara. Si puluh-puluh makoma bicara cara mana tahu tapi kalbu kita terkoneksi dengan Allah.
walaupun kita duduk di tengah orang yang ramai. Itulah kalbu yang dirindukan oleh Allah dari hambanya. Bacaan Al-Quran bisa diprediksi pahalanya dengan 1 huruf 10 hasanat. Salat bisa diprediksi dengan berbagai macam keistimewaannya. Zikir yang dilafazkan dengan lisan bisa diketahui manfaatnya. Tapi zikir qalbu yang disebut dengan tafakkur tanpa menggerakkan lisan, tapi merasakan kehadiran Allah, bahkan kadang merasakan berdua-duaan dengan Rasulullah atau para wali-wali Allah, maka itulah orang yang dirindukan oleh Allah kalbunya. Biar bukan di dalam masjid, mungkin dia duduk di pinggir jalan, mungkin dia di sawah, mungkin dia di danau, mungkin dia di pasar, duduk sambil menunggu pembeli, tapi kalbunya berdua-duaan dengan Allah dan Rasulnya. Itulah orang yang diistimewakan oleh Allah, daripada yang duduk di masjid hanya main Facebook. Tapi itu kagak kodi. Saya ndak bisa sebut ibu macan. Kemudian Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sholat. Jadi Nabi tak boleh Mekah lo ke Madinah, isuruh masampaja ke Madinah 2 rakaat. Selesai sholat di Madinah, dibawa ke Gunung Sinai, juga disuruh sholat 2 rakaat. Pura pima beresalah Nabi tanah kutana, maka ada onrongagi Jibril, maka ada di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Dibawa lo dibawa ke Baitul Lahmi, masa pejati Nabi tekor, dan masuk ke Masjidil Aqsa, justru Nabi jadi imam. Nabi mencaji imam, seluruh Nabi dan Rasul itu jadi makmum. Dan itu kan orang mati. Bayangkan kau ke iman atau mati makmum nah. Nama-nama kira. Nabi kan sholat dan dia jadi imam. Pertanyaannya, agak JP nak terima Nabi tak? Nang kami mana sempajan na jama sebelum berangkat. Coba. Kan Nabi sholat kan? Coba. Mencaji imam. Berarti memang Nabi itu sudah ada sholat. Kemudian buka Al-Quran. Yang hafal Quran kan jelas. Nabi Isa ketika ditanya, apa katanya? Aku diutus oleh Allah untuk memerintahkan sholat dengan zakat. Yang kedua, Maryam sholat di dalam mihrab. Nabi Zakaria, wa huwa qaimun yusalli fil mihrab, juga sholat di dalam mihrab. Nabi Adam juga sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Musa juga sholat. Sininna Nabi masa pajamana. Bahkan Maryam sholat di dalam mihrab. Berarti sholat bukan ibadah yang datang setelah Nabi Mi'raj, tapi sholat adalah ibadah ada pada saat Nabi pertama sudah diutus. Angka memen na sampajang, makanya na jama memen ni Nabi tak. Tapi kenapa setelah Isra Mi'raj itu dikatakan perintah sholat? Nasabah untuk umatnya Rasulullah baru turun perintah sholat untuk umatnya. Nasabah nilawi Nabi tak. Nabi yang minta itu. Jadi Nabi Tameto tu milawi sampajangnya. Saya dapat itu satu penjelasan na gurota Ki Jadul Muin Yusuf kali sidenreng. Maka dia ro Nabi ta nita mana rupana sampajana Nabi. Gerakan na to malaikat engka malaikat tato masom palangit pertama, yo palangit kedua rokok to si mapamulai pancaji letu kamal ino toli rokok misi rokok-rokok na masom palaripongi. Di langit ketiga dia hanya mendongakkan kepala ke langit. Kemudian di langit keempat ada yang sujud. Kemudian dia ada yang duduk. Makanya 7 gerakan sholat. Itu 7 gerakan sesembahan malaikat kepada Allah. Di 7 lapis langit. Ia narolindau nabita. Ia natu ampai yang sujud itu ada 7. 2 tangan, 1 kepala, 2 lutut, 2 kaki. Jadi itu sampai jange. Nalamanat itu. Nilawi nabita, gerakan sholat yang kita takbir apa itu diambil semua. Sempajan na memato malaikat, dan itulah yang membuka pintu-pintu langit. Kemudian tadi sudah dikisahkan oleh Guru Tak Ustaz Samuitan bahwa langit pertama ketemu Nabi Adam. Magina Nabi Adam dupai Nabi tak, nah banyak Nabi pak.
24 nabi dan rasul. Kenapa Nabi Adam di langit pertama yang istimewa? Itu untuk menggembirakan hatinya, kata ulama. Nah, sebayur Nabi Adam boleh kasih surga ya dempara kolokolino. Agama magi niya dempara Nabi Adam dua lasanna. Gara-gara ibelisi bici salah-salah. Pak makri belisi natia mema biasa po ngalata alai robuah hulgi yang re Nabi Adam, tapi makoko napalaba nih. Nabi Adam tidak konfirmasi ke Allah, langsung dia makan karena berkat ucapannya iblis. Aganasan dek na mungkin berani mencatut nama Allah, padahal iblis itu mencatut nama Allah. Mega tahu masalah pejabat gara-gara itu. Nah, sepuluh kasih runtuh bosnya, ani gara cedek padahal dia nangka. Ini, iya, ini tuh mega solangi bupati, Pak Bici. Yang kedua apa? Istrinya Hawa. Dari situ rayuan lembutnya, makanya Nabi Adam mengambil betul. Iya, di dua tuh bahaya pernah ada kita ori. Pak Bici si bawa, iya kue si depeta. Itu bahaya lah. Jadi na tu nakal guru takal si denre deto tu nawat ditongangila ada bicara makun raya. Pa itu makun raya ko nang kalingai na tarimo jok gare. Na samani gare yano. Ya ko lette ni mantu maka maga payano gare. Nasani. Itu gare. Lihat itu. Tapi deto nako ibu-ibu ko deto insyaallah. Kemudian ia kau angkat tahu diturunkan derajatnya, ziarahi dia. Kepala desa napa aja manci kepala desa, loki bersilaturahmi untuk mengobati hatinya. Sahabatnya itu mulai banyak yang hilang satu-satu, tapi kita merapat dekat. Iya. Ya kau cama mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Bupati mancaji rakyat biasa, loki silaturahmi. Tapi ya ko camat manci bupati jamu talo. Kenapa? Nah, sebab menremui orang kaya yang bangkrut datangi rumahnya, gembirakan hatinya. Karena orang kadang ketika dia menanjak naik itu biasa-biasa, tapi ketika turun sama juga orang naik gunung pak. Ia ko tuka itu butuh tenaga banyak, tapi justru lebih banyak tenaga yang dibutuhkan ketika turun. Makanya kong tahu jatuh, oh hati-hati. Itu harus digembirakan hatinya. Magi namanya tahu bunuh diri, karena di situ tidak bisa dia tahan. Kemudian naik ke langit kedua, si runtuk Nabi Isa, si Nabi Yahya. Manusia dua-duanya tidak menggunakan logika dalam penciptaannya. Niga, Nabi Isa lahir tanpa bapak, hanya ibu. Nabi Yahya lahir dari ibu yang sudah menopause. Paja ni macarepa benena Nabi Zakaria na tampu kemopi Nabi Yahya. Agama nana, jika manusia sudah angkat tangan, ambil air wudu, kau sujud, maka minta kepada Allah. Yang mustahil menurut manusia tidak mustahil di hadapan Allah. Itu pesan. Namo mah kada tahu wedena mungkin angkat tahu jaji degaga ambok na Allah akan nampakkan karena sholat. Nabi Yahya, kenapa? Nabi Isa kan ibunya kan sholat di dalam mihrab. Maryam tuh dia minta di mihrab, makanya diberi keistimewaan. Ya lengan-renre dari mihrab, langsung dari Allah. Huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kan jelas. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan namanya Yahya juga karena dia sholat di dalam mihrab. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kemudian dia minta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Itai kokui mihrab, itai mengilau. Makanya imam itu tempatnya disebut mihrab. Makanya imam yang disuruh berdoa. Jangan makmum. Imamnya karena tempatnya yang tembus. Di rumah kita bikin mihrab, silahkan. Disitulah kita berdoa. Ulama-ulama seperti Guru Kiai Abdul Rahman Nambodali itu ada mihrabnya. Guru Kiai Jadul Min Yusuf itu ada mihrabnya. Kiai Haji Maimun Subair itu ada mihrabnya semua. Kenapa? Karena di situ tempat berdua-duaan dengan Allah.